Selamat malam para pemirsa channel Ugly Game Lab. Izinkan pada malam ini saya memberikan semacam breaking news dan nanti sedikit kita akan ulas berita ini karena berita ini bagi saya cukup menghebohkan dan mengagetkan saya pada malam hari ini setelah membaca artikel ini, karena artikel ini baru saja dirilis 10 jam lalu oleh Rapaport. Dia adalah sebuah lembaga yang cukup dipercaya untuk memberitakan semua hal-hal yang update dan faktual dalam dunia batu permata. Rapaport juga merupakan lembaga di mana kita semua memiliki kepentingan terhadap rujukan harga diamond gitu ya. Nah, kenapa kok ini saya anggap penting untuk saya kemukakan pada malam hari ini secara mendadak ini ya? Karena memang tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa saya kaget ya, terkaget-kaget dengan berita ini. Berita ini adalah kaitannya dengan penemuan batu varietas baru ya, yang ditemukan pada tahun 2022 silam. Ya, tepatnya bulan April 1 tahun yang lalu, namun ini baru dirilis oleh Rapaport pada 10 jam yang lalu. Jadi ini merupakan berita yang sangat hangat, up to date, dan merupakan berita yang sangat penting untuk diketahui kita semua sebagai bangsa Indonesia. Pada dasarnya batu ini adalah jenis kalsedoni yang kita ketahui bersama secara luas lah jenis kalsedoni apa. Namun ada yang membedakan. Ya, nanti yang membedakan apa kita bahas nanti di tengah-tengah breaking news yang sedang kita saksikan bersama ini. Batu ini ditemukan tidak sengaja oleh masyarakat desa tertentu yang kami juga belum tahu nama desanya apa di Maluku sana pada saat memperbaiki jalan. Jadi saat membuldoser jalan ditemukanlah batu ini secara tidak sengaja. Dan kemudian ada seorang ahli gemologi yang sering putar-putar di seluruh dunia untuk mencari varian-varian yang unik di seluruh dunia, ini mendatangi Pulau Maluku dan kemudian melakukan identifikasi. Ahli gemologi ini bernama Yeni Melas ya, dari luar negeri, dan beliau kemudian membawa sampelnya itu ke beberapa laboratorium. Salah satunya adalah dari GIA. Laboratorium GIA sudah merilis hasil pemeriksaan mereka yang menyatakan bahwa ini memang varietas baru. Nah, ini perlu diketahui nih oleh rekan-rekan semua, dan perlu diketahui juga oleh kawan-kawan saya nih sesama gemologis, supaya ini menjadikan informasi yang berharga bagi kita. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh GIA bahwa ini adalah varietas baru yang merupakan anggota dari grup kalsedoni yang sudah saya sampaikan tadi, namun memiliki karakteristik terdapat di dalamnya puper murni. Ya, puper itu berarti nanti warnanya greenish blue ya, atau bluish green, kurang lebih seperti itu. Antara greenish blue, bluish green atau blue green. Dan puper ini juga memiliki counterpart di dalamnya berupa kuprit merah. Jadi bukan hanya kuper saja. Nah, sekilas memang saya lihat batu ini mirip dengan bacan yang kita kenal selama ini, atau yang kita kenal sebagai Chrysocolla chalcedony. Bedanya bahwa kalau bacan di dalamnya mengandung kuper saja, namun di dalam batu ini menurut rilisnya GIA ini mengandung kuper dan counterpartnya kuprit merah. Nah, ini keunikannya, bedanya. Nah, bedanya lagi dengan bacan yang kita sering lihat selama ini, bahwa kalau bacan hijaunya rata-rata merata di seluruh batu. Nah, ini batunya kalsedoni hampir putih, kadang-kala warnanya ada kehijauan seperti itu. Nah, ini
inklusi kupernya dan kuprit merah tadi itu berupa bintik-bintik kuper atau gumpalan-gumpalan kuper tadi itu mengapung di tengah-tengah batu Kalsedoni. Jadi cukup unik ya. Batu ini diberi nama oleh beliau sebagai aquadit ya. Jadi sekarang Kalsedoni punya varian baru, anggota baru yang bernama aquadit dan sudah dipatenkan oleh beliau sebagai batu temuannya beliau. Nah, ini sangat memprihatinkan juga bagi saya bahwa yang mempatenkan batu kita walau dari orang luar, bukan orang kita sendiri. Tapi kita di sisi lain patut berbangga lah ya, batu kita diakui secara internasional. Nah, nama aquadit tadi adalah perpaduan antara aqua yang dia persepsikan sebagai air laut yang biru dan Aphrodite. Nah, Yani Melas ini adalah salah satu ahli gemologi yang pertama mengunjungi lokasi ini. Dia sudah berhasil mendatangi 3 tempat berbeda yang menghasilkan batu jenis ini. Dan 3 tempat berbeda itu memiliki pola ya, pola yang berbeda. Ya, jadi perbedaannya pada jenis polanya. Ada yang pola bintik-bintik gitu ya, yang mengapung di tengah Kalsedoni. Ada yang polanya berupa garis-garis tembaga atau polanya berupa serpihan tembaga. Nah, itu disebutkan bahwa beberapa perusahaan merek besar yang bergerak dalam bidang perhiasan, jewelry, ini sudah menaruh minat terhadap batu ini, saudara-saudara. Sebut saja perusahaan permata besar yang bernama Place Vendum yang sudah berencana menjadikan batu ini sebagai batu debut dan pionir mereka. Bayangkan, saudara. Di pameran Tucson sendiri di Amerika Serikat, batu ini sudah pernah diperkenalkan oleh beliau. Ya, namun secara terbatas, kalangan terbatas saja, dan belum diluncurkan secara resmi oleh Melas. Jadi dia hanya memberi nama, kemudian hanya beberapa kalangan saja mengetahui, dan ini tidak diberitakan secara resmi oleh Melas. Belum diberitakan secara resmi. Namun karena ini sudah dipublikasi oleh Rapaport, makanya dari publikasi Rapaport ini saya memberikan informasi kepada kawan-kawan bahwa ini patut untuk dibanggakan karena kita memiliki batu-batu yang luar biasa yang diakui oleh dunia internasional. Namun di samping kebanggaan itu tadi, ada kesedihan tersendiri dalam benak saya bahwa mengapa kita tidak mengeksplor sendiri batu-batu kita, tidak mengidentifikasi dengan baik batu-batu kita, sehingga kita yang memiliki brand gitu ya, memiliki merek terhadap batu kita, memberikan merek terhadap batu kita. Bayangkan nih, Mr. Melas yang orang luar memperoleh batu itu di tempat kita, kemudian dia yang mempatenkan namanya. Bayangkan, memiliki hak paten atas nama. Jadi batu kita beliau yang punya hak patennya. Ya, mau diapakan lagi, tapi ini merupakan pembelajaran ya, pembelajaran bagi kita semua bahwa mungkin ke depan kita sudah harus mulai serius nih menggarap masalah batu mulia di Indonesia. Demikianlah breaking news yang bisa saya ulas kali ini untuk saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita dan sekaligus memberikan pengetahuan baru bagi kita semua bahwa sekarang sudah ada batu varian baru yang ditemukan dengan nama aquadit tadi. Dan semoga batu ini juga tidak hanya didominasi nanti oleh orang-orang luar negeri, tetapi kita juga bisa mempunyai andil yang cukup besar untuk ikut mempromosikan batu ini di dalam negeri. Demikianlah, terima kasih atas atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat, dan sampai jumpa.